Siap untuk saat teduh sama-sama ya. Kita menyembah Tuhan. Kita katakan, I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Mari sama-sama angkat tangan. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. We worship you, Jesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kau Allah yang setia. Hati kami penuh ucapan syukur. Kiara la bayara manara na namo. Kiara la bayasa kami berterima kasih Yesus. Terima kasih. Kau baik, Kau beri yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih buat keluarga kami, buat teman-teman, buat kesehatan. Terima kasih buat
Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever, forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Sungguh kami menaikkan ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu, kasih setia-Mu itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau buka hati kami mau sambut kebenaran firman-Mu yang kami percaya itu akan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarnya. Haleluya, amin. Hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema penghalang. Mari kita buka yuk satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kakak bacakan ya. Judulnya, dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dari judulnya kita mau belajar sama-sama ya, bahwa dalam kehidupan kita lebih dari semua mujizat, contohnya kita memerlukan pemulihan, kita memerlukan pertolongan Tuhan, kita memerlukan kesembuhan mungkin, tetapi ketahuilah bahwa yang terbesar itu adalah keselamatan. Karena itu firman ini ditekankan, ternyata ada loh penghalang keselamatan dalam hidup kita, yaitu apa? Dosa. Nah kita lihat ya di ayat awal dikatakan apa? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya apa? Dalam hidup kita itu nggak pernah sendiri loh. Dia itu Allah Immanuel. Karena apa? Tangan Tuhan itu selalu menyertai kita. Dan Tuhan tuh loh ingin menyelamatkan setiap kita. Di setiap musim kehidupan yang kita alami. Bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi dikatakan apa? Telinga Tuhan itu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita atau doa-doa kita. Jadi bukan hanya tangan Tuhan menyertai, tetapi Tuhan itu adalah Allah yang mendengar setiap seruan doa kita. Nah karena itu seringkali yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan atau doa-doa kita terhambat. Kenapa? Karena di ayat 2 dikatakan apa? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, kejahatan itu apa sih? Sebuah pelanggaran atau kesalahan yang kita lakukan. Nah, ayo kita cek sama-sama. Bukan hanya kalau kita mau berangkat ke gereja atau kita sedang mau CG Kids, tapi every day, setiap hari izinkan Tuhan itu mengkoreksi apakah ada kejahatan di hati kita. Contohnya ada kemarahan yang dipendam, lalu ada kebencian, mungkin juga ada kesombongan, iri hati, apapun itu. Kalau kita tahu itu bukan hal yang baik, nah ingat kalau kita simpan itu di dalam diri kita, maka itu akan menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Dan bukan hanya itu loh, kita itu gak bisa dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang masih belum kita bereskan. Jadi kita rindu ya, bukan menjadi orang yang jahat, tapi menjadi orang yang memiliki hati yang baik, hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita tidak mau terpisah dari Allah. Lalu dikatakan berikutnya yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Tidak berhenti sampai di sana loh.
Tuhan itu pingin loh dekat dengan kita. Dia tidak mungkin menyembunyikan diri lama-lama dari kita. Tapi penjelasannya ada. Sehingga ia tidak mendengar. Nah yang membuat Tuhan itu bukan tidak mau mendengar. Tapi tidak bisa mendengar doa kita. Karena ada penghalang, yaitu dosa. Dosa yang kita lakukan baik secara terang-terangan atau tersembunyi, kita tidak menjaga integritas kita. Misalnya dosa dengan menonton hal-hal yang tidak benar, dosa ketidakkudusan, dosa kebohongan, dan banyak macamnya gitu ya. Nah kita mau koreksi sungguh-sungguh karena apa? Kalau kita terus menyimpan dosa itu dalam hati sekalipun manusia tidak tahu, tapi ingat yang paling tahu hati kita itu Tuhan. Nah itu loh yang menghalangi Tuhan itu mendengar doa-doa kita. Nah kita lihat yuk satu ayat di dalam Yeremia 5 ayat yang ke-25. Diulangi lagi loh di ayat ini, berarti artinya ini begitu penting pesan Tuhan bagi kita. Kakak bacakan ya, kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik dari padamu. Garis bawahi kata kesalahan dan dosa. Karena itu ayo setiap hari penting sekali kalau kita punya jam-jam doa khususnya di malam hari, itu kesempatan loh. Ada kalanya kita tidak menaikkan permohonan doa kita terus-menerus dalam saat teduh, tapi ambil waktu mungkin 1 menit untuk tenang dalam hadirat Tuhan. Izinkan Roh Kudus koreksi hati kita. Bahkan yang kakak lakukan, Tuhan koreksi kalau ada yang tidak berkenan di hadapanmu hari ini, aku mau bertobat. Nah nanti Tuhan itu bisa ingatkan loh, Tuhan juga bisa tunjukkan sikapmu yang ini loh, perkataanmu yang ini loh tadi siang yang mendukakan hatiku. Nah di malam hari itu, di dalam saat teduh, kesempatan untuk kita bisa secara pribadi seperti altar call pribadi di hadapan Tuhan, kita minta ampun dan kita kembali supaya apa? Kita didapati tidak ada dosa dan kesalahan yang masih melekat pada kita. Dan doa-doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti senantiasa menuntun dan menyelamatkan kita. Ayo adik-adik kita buka hati yuk. Hari ini kalau ada di antara kita yang masih menyimpan kejahatan dalam hati maupun dosa. Setelah kita naikkan pujian ini, kakak mau berdoa ya. Kita mau angkat lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari kita tutup mata. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Izinkan Tuhan mengkoreksi hati kita. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti Tuhan. Dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan. Kami kembali padamu ya Tuhan, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari di tempat di mana kalian berada masing-masing di hadapan Tuhan. Kalau ada kejahatan dalam hati atau dosa yang kita tahu itu menghambat
menghalangi kita untuk bisa dekat dengan Tuhan, bahkan menghambat untuk doa-doa kita tidak bisa didengar oleh Tuhan. Akui yuk di hadapan Tuhan, kalau kalian orangnya letakkan tangan di dada saja. Kakak mau doa ya. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau akan mengampuni setiap kami yang datang dengan hati yang apa adanya. Saat ini kami mau mengaku Tuhan, kalau masih ada kejahatan dalam hati, kesalahan yang kami lakukan bahkan berulang kali, dan dosa-dosa yang kami lakukan, kami minta ampun Tuhan. Kami percaya saat ini ketika kami mengaku dengan mulut kami, Engkau Allah yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Pulihkan Tuhan, supaya sejak saat ini juga kami tidak lagi bisa terpisah dari Allah kami. Allah yang menyelamatkan kami. Hubungan kami akan semakin manis, semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami percaya seperti tema firman tadi, berita kelepasan, kami pun mengalami kelepasan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dosa atau penghalang lagi ya di hidup kita. Tuhan Yesus itu sayang kita, benci dosa. Ingat, Tuhan Yesus itu seterusnya sayang kita. Jangan ada penghalang antara kita sama Tuhan ya. Jangan lupa saat teduh setiap hari. Kita ketemu lagi Jumat depan. Kalau kalian ingin didoakan, di bawah ini ada link doa. Terus kalau kalian mau gabung CG Kids, komunitas yang bisa saling membangun di dalam Tuhan, saling mendoakan, fun juga di sana. Di bawah ada link untuk daftar CG Kids. Kalian klik lalu kalian isi datanya. Oke, ketemu Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.